semuanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Ya, suatu hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Bulan ini temanya adalah Roh Kudus, dan hari ini ada satu tema yang namanya penghiburan di masa sukar. Nah, saya mau menjelaskan tentang Roh Kudus. Nah, di Bilangan 11 ayat yang ke-25 dikatakan begini, saudaraku. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Demikianlah diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. 1 Samuel 19 ayat yang ke-20, saudaraku. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Nah, saudaraku, dulu waktu saya belum sepaham hari ini, saudaraku, saya dulu juga berpikir bahwa Roh Kudus itu hinggap di setiap orang yang perbuatannya benar, saudaraku. Dulu, saudaraku. Dan mungkin beberapa orang percaya masih percaya hal yang seperti ini, saudaraku. Sehingga, saudaraku, kalau satu ketika, dulu, saudaraku, ini cerita tentang diri saya, saudaraku. Kalau satu ketika saya berbuat salah, saya berbuat teledor, atau saya berbuat dosa, saudaraku, saya merasa Roh Kudus itu enggak di dalam hidup saya lagi. Dulu, saudaraku. Ada mungkin beberapa orang juga masih mempercayai seperti itu. Kalau dia berbuat salah, dia berbuat dosa, dia merasa rohnya itu hilang, saudaraku. Dia merasa rohnya itu diambil daripadanya, saudaraku. Sehingga, saudaraku, di zaman dulu, saudaraku, ada banyak istilah-istilah seperti ini. Ibadahnya enggak ngeroh, itu, saudaraku. Padahal kebenarannya enggak seperti itu, saudaraku. Kebenarannya gimana, saudaraku? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, saudaraku. Jadi enggak benar kalau satu ketika, saudaraku, kita hadir mungkin di luar kota di satu ibadah yang kayaknya, saudaraku, lemes, enggak ngeroh, saudaraku. Terus ada orang bilang kayaknya ibadahnya enggak ada hadirat Tuhan deh, enggak ngeroh. Nah, itu perkataan yang justru enggak alkitabiah, saudaraku. Amin. Kenapa? Karena sebenarnya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus hadir. Apalagi kita ini banyak orang, saudaraku. Nah, itu keliru monologi, saudaraku, yang dulu. Dan mungkin saat ini beberapa orang masih percaya, saudaraku, bahwa Roh Kudus itu hinggap. Kalau kamu berbuat dosa, kamu berbuat salah, nanti roh Tuhan diambil. Nanti kamu nggak ada rohnya lagi, saudaraku. Nah, itu pengertian orang-orang zaman dulu yang masih punya mindset lama. Pengertian roh Tuhan di perjanjian lama, saudaraku. Nah, tapi apa yang dikatakan perjanjian baru, saudaraku? 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Kalimat ini enggak mempertanyakan di dalam kita ada Roh Kudus atau enggak, saudaraku. Kalimat ini ngomong, "Hei, kamu tahu enggak sih? Ngingetin, saudaraku, di dalammu tuh ada Roh Kudus." Berarti di dalam hidup setiap orang percaya sudah ada apa, saudaraku? Roh Kudus. Hari ini Anda yang sudah percaya Yesus, saudaraku, Anda punya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang ngomong, rohku enggak penuh, aku mau ikut doa kepenuhan, biar rohku penuh. Enggak, saudaraku. Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu sempurna, utuh. Dan tiap orang percaya ada Roh Kudus, saudaraku. Bahkan saat kamu melakukan keteledoran, saat kamu salah, Roh Kudus tetap ada di dalam kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus itu enggak roh yang hari ini kamu berbuat baik, hari ini kamu berbuat benar, Roh Kudus hinggap. Terus besok kamu ribut sama orang, besok kamu mungkin enggak bayar kewajibanmu, besok kamu mungkin marah sama orang, terus Roh Kudus di dalam dirimu hilang. Enggak gitu, saudaraku. Alkitab sudah ngomong jelas. Tubuh kita ini bait Roh Kudus.
Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa, saudaraku? Allah. Kita memperoleh Roh Kudus dari Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Nanti nek perbuatan baik kita sedikit, rohnya segini. Nanti nek perbuatan baik kita banyak, rohnya segini. Enggak seperti itu, saudaraku. Kita punya Roh Kudus yang utuh, sempurna di dalam kita. Ini harus dipegang, saudaraku. Ya. Karena ada beberapa teman kita yang lain yang mungkin berpikir, kalau dia berbuat jahat, kalau dia lupa ke gereja, kalau dia lupa baca Alkitab, nanti rohnya hilang pelan-pelan. Enggak, saudaraku. Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya, saudaraku. Amin. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus itu roh kebenaran, saudaraku. Amin. Jadi, kalau tiba-tiba Anda nggak ke gereja, terus tiba-tiba ada suara, kamu katanya Kristen. Ini hari Minggu loh, kamu nggak ke gereja. Kamu katanya anak Tuhan. Kok tadi kamu marah-marah? Saya bilang kepada Anda, itu bukan roh Kudus, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia ngingetin kita akan kebenaran. Kalau suatu ketika, saudaraku, kita mungkin lupa diri, tiba-tiba seketika kita lost in space, saudaraku, kita dalam beberapa waktu, beberapa detik, kita hilang kesadaran kalau kita itu anak Tuhan. Terus kita melakukan kesalahan, saudaraku, Roh Kudus pasti ngomong seperti ini, saudaraku. Kamu itu anak yang dikasihi Yesus. Yesus mati buat kamu. Kamu bisa jatuh. Tapi kamu nggak seperti yang dulu. Kamu manusia baru, saudaraku. Roh Kudus ngomong kebenaran, saudaraku. Amin. Jadi kalau ada di dalam hati kita, waktu kita jatuh, waktu kita ngelakuin sesuatu yang salah, saudaraku, ada suara yang ngomong, katanya kamu anak Tuhan. Katanya kamu ini, kok kamu kayak gitu? Saya bilang kepada Anda, itu bukan suara Roh Kudus. Karena suara itu mengintimidasi, saudaraku. Karena Roh Kudus nggak pernah mengintimidasi kita. Dia ngomong soal kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi kalau satu ketika Anda salah, Anda mungkin hari ini, hari Minggu, Anda nggak ke gereja, ada suara yang ngomong, kamu kok nggak ke gereja sih hari Minggu? Mana? Katanya kamu minggu kemarin ngomong, ku mau setia. Kok hari ini kamu nggak ke gereja? Nah, itu bukan suara Roh Kudus. Roh Kudus selalu menguatkan kita di dalam kebenaran akan Kristus Yesus, saudaraku. Nah, berikutnya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan apa? Datang. Contohnya seperti ini, saudaraku. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Ini Roh Tuhan, Roh Kudus versi Perjanjian Lama, saudaraku ya. Lalu berkatalah ia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Kemudian datanglah juga firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, sebelah timur sungai Yordan. Nah, ini firman Tuhan ngomong kepada Elia, saudaraku. Dalam satu renungan, saudaraku, saya pernah ngomong seperti ini, saudaraku. Ya, waktu itu saya kasih ayat seperti ini, saudaraku. Elia berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun, saudaraku. Nah, orang berpikir, saudaraku, bahwa Elia berdoa, kemudian hujan tidak turun. Di terjemahan The Passion, saudaraku, kalau saudaraku punya Alkitab The Passion, saudaraku, maknanya seperti ini, saudaraku. Elia berdoa, saudaraku, kemudian Tuhan ngomong sama Elia bahwa hujan tidak akan turun 3,5 tahun. Nah, ini. Kita kan sering diajari kalau doa itu mengubah segala sesuatu, kan, saudaraku. Sebenarnya, saudaraku,
Bukan seperti itu. Tapi ketika kita berdoa, saudaraku ya, Roh Kudus ngomong. Misalkan saudaraku hari ini engkau berdoa akan masalahmu, saudaraku. Roh Kudus ngomong, tenang, kan Tuhan bersamamu. Kalau hari ini kamu masalah, besok itu masalahmu selesai kok. Udahlah, hari ini kamu tenang aja. Jadi doa, saudaraku, saya bilang, dia bukanlah pemicu atau hal yang mengubah segala sesuatu, saudaraku. Dalam waktunya Tuhan, saudaraku, semuanya sudah diatur, saudaraku. Apakah karena Elia berdoa lalu hujan itu nggak turun 3,5 tahun, saudaraku? Enggak. Tuhan sudah merencanakan semua hal itu, saudaraku. Terus mengapa kita berdoa, saudaraku? Bapak itu senang loh, saudaraku, ngomong sama kita loh, saudaraku. Bapak itu senang ngomong sama kita. Yesus senang ngomong sama kita. Waktu kita ngomong sama dia, Roh Kudus itu yang kasih damai sejahtera. Wis toh, tenang. Besok tuh pasti masalahmu selesai. Besok tuh pasti ada jalan keluar. Dia akan kasih tahu ke kita, saudaraku, apa yang besok kita harus lakukan. Apa yang hari ini kita harus putuskan, saudaraku. Saya percaya akan hal itu, saudaraku. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Roh Kudus akan tunjukkan, kenapa kamu nggak seperti ini aja? Nanti gini aja buat besok, saudaraku. Seperti sama yang Elia lakukan. Elia pergi, kemudian Elia diam di sungai Kerit, saudaraku. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau apa? Makan. Waktu saudara berdoa, saudaraku, hari ini ya. Misalkan kemarin saudaraku, engkau punya tantangan, saudaraku. Hari ini, saudaraku, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan mukjizat, saudaraku. Orang pasti berpikir, Tuhan, hari ini kamu kasih aku berkat. Kamu kasih aku jalan keluar. Besok gimana? Nah, saudaraku, besok urusan besok, saudaraku. Besok itu ada berkatnya sendiri, saudaraku. Banyak orang itu khawatir, saudaraku. Tapi percayalah, saudaraku, dan saya juga percaya, engkau yang di tempat ini nggak pernah khawatir, karena setiap hari dapat makanan firman Kristus, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, sering-sering, saudaraku, ngomong amin. Sering-sering baca renungan di grup WhatsApp kita, saudaraku. Diulang. Pagi Anda sudah baca, sebelum makan siang Anda bisa baca lagi. Sebelum tidur Anda bisa baca lagi. Supaya apa, saudaraku? Supaya pikiran kita tuh fokusnya sama apa? Yesus. Karena kita tinggal di dunia, saudaraku. Kalau Anda fokus sama hal-hal yang di dunia, saudaraku, fokus Anda akan teralihkan, saudaraku. Tapi kalau fokus kita pada pribadinya Yesus, saudaraku, setiap hari, saudaraku, Roh Kudus itu kasih arahan, saudaraku. Roh Kudus akan kasih petunjuk, saudaraku. Dan saya percaya, saudaraku, Roh Kudus bukan hanya roh kebenaran yang memberitahukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, tapi Roh Tuhan juga memberikan kita petunjuk-petunjuk, saudaraku. Saya percaya Roh Kudus itu juga bekerja secara personal kepada setiap kita masing-masing, saudaraku. Saya punya 3 cerita, saudaraku, soal hal ini, saudaraku. Dulu, saudaraku, jauh sebelum saya di tempat ini, saudaraku, saya pernah berdoa. Terus tiba-tiba, saudaraku, Tuhan itu kasih satu kata, saudaraku. Kata itu adalah proskuneo, saudaraku. Waktu dulu nggak ada Android, nggak ada internet seperti hari ini, saudaraku. Kemudian dengan koneksi internet seadanya, saudaraku, saya cari tahu, apa sih itu proskuneo? Gitu. Sampai akhirnya saya tahu, itu kayak sekolah musik atau satu lembaga training, saudaraku, miliknya Sinode GBI maksudnya, saudaraku. Yang akhirnya, saudaraku, pada akhirnya saya masuk ke situ, saudaraku. Nah, di situ, saudaraku, dari satu kata itu, saudaraku, saya masuk ke sekolah itu kira-kira berapa waktu, saudaraku, dan
melalui tempat itu saudaraku, hidup saya sedikit lebih berubah daripada yang dulu saudaraku. Nah kalau Anda lihat saya sama Pak Vincent saudaraku, kami ini berbeda saudaraku. Kalau Anda sama dia, kita pergi yuk gas ya. Saya nggak kayak gitu saudaraku. Dulu saya lebih introvert lagi saudaraku. Tapi melalui tempat itu saudaraku, Roh Kudus memimpin saudaraku, saya ketemu banyak orang dari Papua, bahkan dari Aceh saudaraku, dari Sulawesi saudaraku. Saya saudaraku yang orang keturunan Jawa yang dulu sungkan banget saudaraku. Introvertnya tuh parah saudaraku. Sampai akhirnya bisa jauh lebih ekstrovert sedikit saudaraku ketimbang yang dulu saudaraku. Jadi kalau satu ketika saudaraku, kalau dulu saudaraku, Anda ngajak saya makan, kok Mas Didi nolak terus? Saya enggak nolak saudaraku. Anda jangan ngomong dadak saudaraku. Kalau Anda ngomongnya hari ini, Anda ngomong ngajaknya minggu depan, saya pasti mau saudaraku. Nah, kayak gitu saudaraku. Itu jawaban kalau Anda punya pemikiran, kok ini ya Mas Didi kok susah diajak keluar? Enggak, saya bisa saudaraku, diajak keluar saudaraku. Jangan dadak saudaraku. Itu satu saudaraku. Yang kedua saudaraku, saya sudah berada di tempat ini saudaraku. Tapi waktu Tuhan ngomong hal yang kedua ini saudaraku, saya waktu itu lebih banyak ngajar saudaraku. Saya datang ke tempat ini sebagai rohaniawan saudaraku, tapi di tengah perjalanan di tempat ini saudaraku, saya akhirnya memutuskan untuk lebih banyak ngajar saudaraku. Nah, satu ketika saudaraku, Roh Kudus ngomong saudaraku, iklan gitu saudaraku. Saya bilang, maksudnya apa Tuhan iklan? Ya kan kamu ngajar, kamu kan guru musik saudaraku. Kasih tahu ke orang dong kalau kamu itu ngajar. Nah, dasarnya saya saudaraku dibesarkan di gereja dari kecil saudaraku. Pikiran saya berkat itu datangnya dari Tuhan. Dulu saya mikirnya gitu, benar-benar dari apa saudaraku? Tuhan. Jadi I'm not do nothing saudaraku dulu. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, kamu iklan toh. Nah, terus memangnya kalau iklan kenapa Tuhan? Biar orang tahu. Nah, tapi aku nggak pernah, udah coba dulu aja saudaraku. Akhirnya saudaraku saya cari surat kabar, waktu itu masih media cetak masih ada saudaraku, nggak kayak hari ini. Saya plot iklan untuk full 1 bulan saudaraku, dengan biaya sekian saudaraku. Setelah berapa hari saudaraku, akhirnya telepon masuk saudaraku, dan ada seorang nenek saudaraku yang ingin 3 cucunya itu belajar musik saudaraku. Dan akhirnya hari itu saudaraku, biaya iklan ketutup, bahkan saya dapat 4 kali lipat daripada apa yang biasa iklankan saudaraku. 2 saudaraku. Jadi saya percaya saudaraku, kalau saudaraku engkau berdoa, engkau menikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan itu pasti ngomong hal-hal yang luar biasa. Kok kamu nggak buat ini aja kayak gitu. Dan dari hal yang sederhana itu saudaraku, itu tuh bisa mengubah kehidupan kita saudaraku. Yang ketiga saudaraku, waktu itu kira-kira 2018 saudaraku. Lalu firman Tuhan datang kepada saya saudaraku, soal Yusuf saudaraku. Kita mungkin semua sudah tahu firman ini saudaraku, tapi saya ngerasa firman ini datang kepada saya secara personal saudaraku. Tentang apa? Yusuf waktu itu nabung 1/5 dari hasil kelimpahan tanah Mesir saudaraku. Terus saya ngomong sama Tuhan saudaraku, maksudnya apa Tuhan? Ya kamu nabung toh 1/5. Kan nanti kan ada krisis. Maksudnya gimana Tuhan? Ya kan dulu Indonesia Krismon kan 98 tuh. Amerika kan subprime mortgage 2008 tuh. Ini 2018 tuh. Tapi saya bilang saudaraku, tapi ini 2018 kan sudah telat Tuhan. Enggak, belum, tenang aja. Dah kamu kerja, kamu nabung saudaraku. Dan benar saudaraku, sepanjang 2018 sampai 2020 itu saudaraku, Tuhan itu memberkati luar biasa saudaraku. Sampai kalau hari Sabtu itu saudaraku, saya tuh bisa ngajar dari jam 8 pagi sampai 8:30 malam saudaraku. Kalau teman-teman musik ingat, zaman itu tuh kita latihan tuh hari Jumat, bukan hari Sabtu. Istirahatnya kapan? Istirahatnya tuh sampai cuman kencing doang di SPBU saudaraku. Sampai seperti itu. Dan akhirnya saudaraku, 2 tahun berlalu. 2020 tiba. Anda tahu apa yang terjadi? 2019 Desember, COVID terjadi di mana? Wuhan saudaraku. Januari itu pekerjaan saya mulai off satu lagi off. Saya ngomong, Tuhan ini kayaknya sudah mulai nih. Tapi saya bersyukur dalam hati saudaraku. Tuhan terima kasih nih sudah memimpin 2 tahun ini tuh.
kamu ngomong yang kemarin itu akhirnya kulakukan hari ini, siap Tuhan gitu. Dan COVID terjadi, saudaraku. Saya berpikir, mungkin kita semuanya berpikir bahwa kalau lockdown bulan Maret 2020, Juni selesai. Kan mikirnya gitu, saudaraku. Enggak selesai. Bahkan hampir 2 tahun lebih, saudaraku, mau tahun ketiga, COVID baru selesai. Pas COVID mau selesai, pas uangnya habis. Nggak apa-apa, saudaraku. Kemarin uangnya habis, nggak apa-apa. Tapi itu cara Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, saya percaya Tuhan juga memimpin saudara lewat Roh Kudus. Kamu harus melakukan apa? Kamu harus mengambil keputusan yang seperti apa? Saya percaya Roh Kudus bekerja secara personal untuk mengarahkan hidup kita. Daripada ini, kamu mending ini aja. Saya percaya Roh Kudus bekerja untuk membantu kita, membuat setiap keputusan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita tuh semakin lama terus berjalan mendekati rencana Tuhan. Dan akan banyak rencana Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan Yesus itu sediakan bagi kita, saudara. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak mengenal Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran, saudaraku. Roh Tuhan mengingatkan kita akan siap kebenaran yang ada, saudaraku. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang mengintimidasi Anda, saudaraku, itu bukan Roh Kudus, saudaraku. Karena Roh Kudus selalu memberikan apa? Damai sejahtera. Bahkan di dalam keadaan yang gak enak sekalipun, saudaraku, Roh Kudus kasih kita damai sejahtera. Dia arahkan kita, dia ngomong sama kita, rest, tenang, santai. Aku yang bekerja, kamu santai aja. Roh Kudus selalu ngomong seperti itu, saudaraku. Dia enggak membuat kita kemrungsung, dia enggak membuat kita tergesa-gesa, saudaraku. Karena ciri khasnya adalah memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu kalau saudaraku di dalam hatimu, kalau malam-malam biasanya bapak-bapak nih, mau tidur susah tidur. Pikirannya tawuran, saudaraku. Besok gimana ya? Besok gimana ya? Nanti kayak gimana ya? Nah, biasanya kan gitu tuh. Bapak-bapak yang alami, laki-laki yang alami katakan, oh enggak ada. Ya puji Tuhan. Puji Tuhan, berarti itu masa lalu ya. Dulu saya tiap malam begitu, saudaraku. Pikirannya tuh tawuran, terus ini besok gimana ya? Besok gimana ya? Ini gimana? Setiap malam dulu seperti itu dulu, saudaraku. Sehingga, saudaraku, saya tuh nggak bisa tidur nyenyak, saudaraku. Waktu saya nggak bisa tidur nyenyak, saudaraku, iblis selalu mengintimidasi. Kamu itu khotbah. Katanya Tuhan memberikan yang kepada yang dicintainya, sleep, tidur. Kok kamu nggak bisa tidur nyenyak selama bertahun-tahun? Dulu saya sering terintimidasi seperti itu, saudaraku. Walaupun selalu yang menang itu Roh Kudus. Kalau ada roh jahat yang mengintimidasi saudara-saudaraku, selalu katakan kebenaran. Enggak, aku anak yang diberkati Tuhan kok. Tuhan itu kebenaranku. Aku orang yang dibenarkan Tuhan. Selalu ketika ada hal-hal yang mengintimidasi saudaraku, engkau bebaskan Roh Kudus untuk berbicara, saudaraku. Engkau bebaskan, saudaraku, Roh Kudus untuk bekerja, saudaraku. Percayalah, saudaraku. Roh Kudus menang, hatimu damai sejahtera, hal-hal yang mengintimidasimu itu selalu kalah, saudaraku. Kalau kita membebaskan Roh Kudus untuk ngomong, untuk bekerja, saudaraku. Amin. Nah, Roh Kudus juga penolong, saudaraku. Dalam bahasa yang lain, saudaraku, penolong itu sahabat, teman, pembela, saudaraku. Nah, saya mau bacakan bagi kita semua yang nggak ada di slide, saudaraku.
Saya pernah khotbahkan ini, tapi saya mau ngomong lagi, saudaraku. Di Zakaria ketiga, ayat yang pertama, penglihatan keempat imam besar Yosua. Ketika ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis itu selalu mendakwa kita, saudaraku. Kita mau benar kayak gimana pun, kita mau rajin kayak gimana pun, saudaraku, iblis selalu ngomong, saudaraku. Dia selalu cari celah, saudaraku, supaya kita itu jatuh, supaya kita itu nggak ingat, supaya kita itu nggak fokus sama Yesus, saudaraku. Ayat yang kedua, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Yang ketiga, adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat yang keempat, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihatlah, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Roh Kudus juga berarti pembela, saudaraku. Setiap hari, saudaraku, bahkan setiap jam, setiap detik, saudaraku, roh jahat selalu mengintimidasi kita, saudaraku. Oh, tadi kan kamu marah toh sama istrimu, tadi kan kamu marahin anakmu toh, tadi kan kamu kayak gitu tuh, harusnya kan nggak gitu. Selalu ada roh-roh yang seperti itu, saudaraku. Dan saya mau ngomong, saudaraku, anggap saja ini pengadilan, saudaraku. Anggap saja, saudaraku. Contohnya sajalah. Anggap aja saya ini tersangkanya, saudaraku. Ada Roh Kudus yang membela saya, saudaraku. Ada hakimnya Yesus dan ada orang yang mendakwa saya, yaitu siapa? Iblis, saudaraku. Iblis ngomong, saudaraku, sama semua orang yang di sidang itu, saudaraku. Loh, Didik kan dulu kayak gini. Dia kan kayak gini. Dulu kan dia kayak gini, jahat loh. Dia main musik loh, tapi dia kayak gini loh dulu loh. Iblis selalu mendakwa saya, saudaraku. Ini gambaran, saudaraku. Dia ngomong banyak hal buruk tentang saya, saudaraku. Stop, saudaraku. Ketika waktunya iblis selesai, stop. Ada Roh Kudus yang membela saya, saudaraku. Didik memang dulu kayak gitu. Tapi hari ini dia sudah percaya Yesus. Dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Terus Tuhan sebagai hakim, saudaraku, ketok palu. Ya, Didik dibebaskan dari segala tuduhan dan kesalahan. Hari ini dia dibenarkan. Nah, bahasa hukumnya, saudaraku, ini namanya rectus in curia. Apa maksudnya, saudaraku? Seseorang yang sebenarnya semua orang tahu, saudaraku, dia itu salah. Semua orang pernah tahu dia itu berbuat salah. Tapi karena hakim yang memutuskan bahwa dia sudah dibenarkan, saudaraku, kesalahannya dihapus. Hak-hak sipilnya dikembalikan lagi, saudaraku. Jadi kalau dulu saya sebagai orang yang berdosa, yang mana saya harus berbuat baik dulu supaya saya diberkati. Hari ini, saudaraku, ketika saya sudah dibenarkan, saudaraku, status saya sudah berubah, saudaraku. Hari ini pun ketika saya jatuh, ketika saya salah, Tuhan tetap memberkati enggak, saudaraku? Yesus tetap memberkati. Kenapa, saudaraku? Karena penilaian hari ini bukan karena perbuatan saya, tapi perbuatan siapa, saudaraku? Yesus. Ingat baik-baik, saudaraku. Iblis bisa ngomong A sampai Z, saudaraku, tapi satu kata aja, saudaraku. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Nah, Roh Kudus itu, saudaraku, mengingatkan kita akan hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Sehingga setiap hari, saudaraku, ketika kita merenungkan firman, saudaraku, Roh Kudus yang akan menjadi pengingat, pembela kita, saudaraku. Sehingga kita nggak akan merasa terintimidasi lagi, kita nggak akan merasa tertuduh lagi, saudaraku. Yohanes 15 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu apa? Kepadamu.
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan apa? Kepadamu, saudaraku. Roh Kudus adalah pribadi yang akan selalu mengingatkan kita apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Contohnya kayak gini, saudaraku. Tentu setiap kita pernah mengalami yang namanya dompet lagi kempes lah, kita kerja tiba-tiba zong, hari ini nggak dapat apapun. Terus tiba-tiba ada suara seperti ini. Udah tenang, kamu kan anak Tuhan. Kamu diberkati Yesus. Yesus rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Oleh karena apa? Kemiskinannya. Nah itu Roh Kudus, saudaraku. Dia mengingatkan kita, saudaraku. Tapi kalau bukan Roh Kudus, saudaraku, terus kita sakit, saudaraku, makanya kemarin kan kamu sering makan yang manis-manis toh, benar, saudaraku. Kita mungkin teledor, saudaraku. Kemarin kan kamu makan jeroan toh, wis disuruh istrimu berhenti, masih bablas baik. Sekarang kamu sakit toh, makanya itu bukan Roh. Ya itu benar kenyataannya kayak gitu, saudaraku. Tapi Roh Kudus nggak akan ngomong kayak gitu, saudaraku. Ingat baik-baik, saudaraku. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, mungkin temanmu, bukan temanmu, saudaraku. Pasti itu bukan Roh Kudus, saudaraku. Terus Roh Kudus ngomong gimana? Waktu kamu jatuh, waktu kamu teledor, waktu kamu berbuat salah, terus Roh Kudus ngomong gimana? Kalau kejadiannya kayak tadi, saudaraku, Roh Kudus pasti ngomong, kamu sembuh oleh apa? Bilur-bilur Yesus. Kamu ingat nggak? Waktu itu ada orang yang kusta di Israel. Nah di Israel sebelum Yesus ada, saudaraku, hadir. Sebelum Yesus pelayanan, saudaraku, banyak orang yang sakit kusta, saudaraku. Orang menganggap itu sebagai kutukan, saudaraku. Sampai akhirnya Yesus datang dan banyak penyakit disembuhkan. Dan banyak orang merasa, kayaknya Mesias datang nih, saudaraku. Kalau saudaraku engkau jatuh, engkau melakukan kesalahan, saudaraku, Roh Kudus enggak akan mengintimidasimu, saudaraku. Dia pasti ngajarin apa yang Yesus ngomong, saudaraku. Kalau engkau lagi ngalami kesulitan, Yesus ngingetin, saudaraku. Roh Kudus ngingetin, tenang, ada Yesus, dia yang perang bagi kamu. Nah semakin banyak Anda merenungkan firman Tuhan, semakin banyak Anda beribadah, saudaraku, ada banyak, saudaraku, firman Tuhan yang Anda dengar, semakin banyak pula, saudaraku, apa yang Roh Kudus katakan kepadamu, saudaraku. Tempat ini, saudaraku, setiap hari saya pakai, saudaraku. Saya merenung di sini, saudaraku. Setiap kali saya mengalami kesulitan, saya mengalami hal, saya nggak ngerti harus berbuat apa, saudaraku. Saya duduk aja di sini, saudaraku. Oleh sebab itu kalau banyak Anda yang datang, selalu masih melihat saya duduk di tempat ini, saudaraku. Itu tempat Roh Kudus ngomong, saudaraku. Waktu saya nggak bisa cerita ke siapapun, mungkin ada hal-hal yang saya nggak bisa cerita ke Pak Gembala atau teman-teman yang lain, saudaraku. Roh Kudus ngomong, kamu ingat nggak? Yesus tuh nolong orang. Bahkan sekalipun orang itu nggak percaya. Kalau saudaraku ingat, kan ada tuh orang yang teriak, Tuhan, tolong aku yang nggak percaya ini. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu nolong orang di level iman yang radikal, saudaraku. Kayak wanita pendaran, ya. Wah, dia dengar berita tentang Yesus, saudaraku. Dia datang, saudaraku, menerobos kerumunan dengan susah payah, saudaraku. Banyak orang berpikir itu betul, saudaraku. Tapi kadang kan saat kita punya tantangan, kita punya problem, siapa toh, saudaraku, yang nggak ngedon, saudaraku? Siapa? Kakinya masih nginjek tanah loh, saudaraku. Sedikit banyak itu kan pasti ada kekhawatiran, saudaraku. Nah, waktu masa-masa sulit itu, saudaraku, kalau kemarin-kemarin kita sering dengar firman Tuhan, saudaraku, itu Roh Kudus ngomong kencang banget, saudaraku. Kamu tenang. Kamu down nggak apa-apa, tapi Tuhan pasti tolong kamu. Nanti berapa waktu lagi Roh Kudus ngomong? Kamu ingat nggak sebelum Israel dibuang ke Babel? Dia harus kerja 6 tahun dulu. Pas waktu tahun ke-7, Tuhan ngomong suruh istirahat. Supaya apa? Ya supaya dia bisa menikmati hasil di tahun ke-6. Loh kenapa? Karena di tahun ke-6 Tuhan ngasih hasil untuk berapa? 3. Itu kalau Anda nggak dengar firman itu, saudaraku,
Ya mungkin Roh Kudus ngomong sebatas, kamu diberkati Tuhan, kamu anak kesayangan Tuhan. Tapi kalau semakin banyak, saudaraku, engkau mendengar firman Tuhan, saudaraku, yang mungkin engkau lupa, tapi engkau pernah ngomong, saudaraku, Roh Kudus itu ngingetin, saudaraku. Kamu ingat gak? Bahkan Abraham itu waktu dipanggil Tuhan itu bukan orang yang menyembah Allahnya Adam dan Hawa. Kenapa banyak orang berpikir kalau Tuhan itu pakai orang yang percaya Yesus, yang radikal? Enggak, saudaraku. Kalau Anda pernah dengar baca kisah Alkitab banyak, saudaraku, Tuhan itu justru pakai orang-orang yang kayaknya enggak disangka-sangka orang, saudaraku. Semakin banyak Anda mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, di masa-masa sukar itu, saudaraku, engkau tertolong, saudaraku. Engkau kuat, engkau bisa menghadapi semua hal itu. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus menghibur kita. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menguatkan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini kita berkumpul, saudaraku, hari Minggu, saudaraku. Senin Anda masuk ke tempat kerja lagi, tapi tiap pagi Anda dapat firman Tuhan, saudaraku. Anda nikmati, Anda renungkan, saudaraku. Karena krisis gak cuma terjadi di kemarin, saudaraku. Satu ketika mungkin pandemi akan terjadi lagi, saudaraku, namanya hidup di dunia, saudaraku. Tapi, saudaraku, saya percaya kalau hari ini Anda sering merenungkan firman Tuhan, someday, saudaraku, kalau ada pandemi lagi, saudaraku, Anda akan kuat. Anda akan tetap yakin, saudaraku. Anda tetap menjalani hari-harimu dengan sukacita. Ya, tentu kita masih ingat dong, pas waktu pandemi banyak WA bertebaran. Waduh, itu orang nggak kuat baca WA, mending tutup WA, nggak usah baca. Kenapa, saudaraku? Beritanya mengkhawatirkan, saudaraku. Beritanya mengkhawatirkan. Itu kalau orang yang nggak membebaskan Roh Kudus bekerja, saudaraku, wah itu nggak tahu, saudaraku. Kenapa? Karena faktanya banyak orang sebenarnya yang meninggal bukan karena COVID waktu itu, saudaraku. Kenapa? Karena takut duluan. Terus dia game over duluan, saudaraku. Bahkan walaupun dia sebenarnya nggak kena COVID waktu itu, saudaraku. Tapi kalau hari ini, saudaraku, engkau menikmati firman Kristus, engkau fokus pada Yesus, engkau membebaskan Roh Kudus untuk berkata-kata, saudaraku. Di masa sulit, saudaraku, engkau akan tenang. Engkau akan tetap damai sejahtera, saudaraku, karena ada pribadi yang menghibur kamu, menolong kamu. Siapa, saudaraku? Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Saya pernah kasih renungan ini di hari Rabu kemarin, saudaraku. Alkitab berkata seperti ini. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan apa? Damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Waktu itu, saudaraku, di jemaat di wilayah itu, saudaraku, ada satu kejadian yang meresahkan, saudaraku. Muncul seseorang yang namanya Saulus, tapi dia memberitakan Injil Yesus. Nah, orang-orang berpikir, loh, kemarin dia itu kan yang ikut melempari Stefanus sampai mati. Kok hari ini dia ngomong soal Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan. Jemaat bingung, saudaraku. Resah, saudaraku. Tapi mereka juga berpikir, saudaraku, loh, tapi Saulus ini kan bertobat. Dulu mungkin dia kayak gitu. Dulu mungkin dia penganiaya jemaat. Tapi hari ini kan dia sudah bertobat. Dan ada banyak orang sekutunya Saulus yang mau membunuh Saulus, saudaraku. Jemaat ini menolong Saulus, saudaraku. Pertanyaannya begini, saudaraku. Kenapa kok Alkitab nulis dalam keadaan apa? Damai. Padahal, saudaraku, bahkan sejak zaman nabi-nabi, saudaraku, permasalahan seperti yang kita alami itu sudah ada. Tentu jemaat Tuhan di wilayah itu mengalami yang namanya kekurangan, saudaraku. Mereka harus mungkin beberapa orang di antara mungkin harus bayar utang yang mungkin kadang mereka nggak sanggup. Mereka juga mengalami masalah sosial yang lain. Mengalami masalah di dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tapi Alkitab ngomong apa? Mereka berada dalam keadaan apa? Damai.
Kenapa saudaraku? Alkitab ngomong seperti ini. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan apa? Tuhan. Mimbar ini saudaraku selalu dipergunakan untuk memberitakan nama siapa? Yesus. Saya katakan lagi, mimbar di CKI Puri Marina hanya memberitakan nama Yesus, bukan motivasi, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena kalau motivasi, Anda mungkin bisa semangat, saudaraku. Tapi begitu ketika Anda pulang ke rumah, tadi Pak Pendetanya ngomong nih, kalau kamu harus sukses, kamu melakukan langkah 1, 2, 3. Langkah 1-nya bisa. Langkah keduanya kok berat. Wah, susah. Kalau susah, langkah 1 bisa. Langkah kedua susah. Wah, 3 nggak bisa. Koyoke aku ora wong sing ditakdirke nggo sukses. Kayaknya aku nggak orang yang ditakdirkan untuk sukses. Tapi, kalau mimbar ini hanya menceritakan tentang Yesus, saya mau tanya kepada Anda, siapa yang di sini percaya pada Yesus? Angkat tanganmu. Siapa yang di sini percaya pada Yesus? Angkat tanganmu. Siapa? Nah, kan semuanya percaya, toh? Gampang nggak? Gampang. Ketimbang saudara melakukan langkah 1, 2, 3. Ketimbang mimbar ini setiap minggu digunakan untuk, kalau kamu sukses, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, saudara. Mimbar ini menceritakan tentang kebaikannya siapa? Yesus. Lah terus Pak, aku harus gimana dong? Itu fungsinya Roh Kudus, ya. Kalau Anda diberitakan tentang Yesus, ya, Roh Kudus bekerja. Nanti Roh Kudus yang akan mengarahkan kepada Anda secara personal. Karena tiap orang itu levelnya berbeda. Pendidikannya berbeda. Yang satu bisa diarahkan untuk ikut seminar. Yang satu nggak bisa. Dia bisanya cuma baca di rumah. Tiap orang berbeda, saudaraku. Kalau mimbar ini ngomong satu solusi untuk semuanya, nggak bisa, saudaraku, nggak bisa. Tapi kalau mimbar ini ngomong soal Yesus, semua bisa terima Yesus? Bisa. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja secara personal 1 demi 1. Warungmu diginin aja. Yang suka akademis, kamu mending pagi kerja, malam kuliah. Yang suka bikin usaha sendiri, tapi nggak ada uang, Tuhan, aku nggak ada uang ya. Tapi pengen usaha. Ya ini salah satu contoh, saudaraku. Banyak orang itu kadang mau usaha, kadang terbentur di modal, saudaraku. Saya mau ngomong sama Anda, saudaraku, kalau Roh Kudus itu luar biasa, saudaraku. Contohnya kayak gini, hari ini kalau Anda punya niat, Anda punya keinginan, Anda nggak perlu utang, saudaraku. Saya ya baru terbuka, dibukakan hal ini tuh berapa waktu yang lalu, saudaraku. Satu ketika saya punya pekerjaan, saya punya portofolio, saya punya bukti laporan-laporan itu, saya ceritakan ke orang, dan orang itu dukung saya selama satu tahun, saudaraku. Banyak hal, saudaraku, yang Roh Kudus arahkan dalam hidup saya, saudaraku. Jadi, kita nggak bisa terbatas dengan apapun, saudaraku. Nggak ada yang bisa membatasi kita dengan cara-cara manusia. Karena ketika Anda sulit melakukan itu, saudaraku, ada Roh Kudus yang memberikan Anda jawaban. Ada Roh Kudus yang akan mengarahkan Anda, saudaraku. Oleh sebab itu, kenapa mimbar ini diberitakan tentang Yesus? Supaya Anda bisa fokus pada Yesus, bukan fokus pada kendala-kendala Anda, saudaraku. Karena setiap orang berbeda, saudaraku, nggak bisa. Kamu punya rumah, ya udah, rumahmu jual, nanti kamu beli rumah yang kecil lagi, tunggu setahun lagi rumahmu naik. Ada yang bisa seperti itu, saudaraku. Nah, kalau rumah saya kan nggak bisa dijual, saudaraku. Sertifikat aja nggak ada, kan, saudaraku. Ada orang yang punya pendidikan tinggi, ada orang yang pendidikannya terbatas. Roh Kudus bisa mengarahkan masing-masing orang, saudaraku. Jadi jangan takut, saudaraku. Tugas Anda percaya pada Yesus saja sudah.
nanti Roh Kudus yang akan mengarahkan Anda pada hal-hal teknisnya. Yang berikutnya, saudaraku, jumlahnya makin lama makin bertambah besar oleh apa? Pertolongan dan penghiburan apa? Roh Kudus. Saya minta pemain musik maju, saudaraku. Nah, jemaat waktu itu, saudaraku, mereka juga mengalami kesulitan, saudaraku. Tapi mengapa mereka bisa dalam keadaan yang damai? Mereka bisa bertumbuh bahkan. Tentu hari ini saya juga mempercayai ada banyak di antara saudara yang mengalami tantangan dalam kehidupan ini. Enggak mungkin dong enggak mengalami tantangan, masih hidup di dunia. Tapi kenapa kita semua masih sangat bersemangat untuk datang ke gereja? Kenapa gereja ini akhirnya bisa direnovasi lagi? Kenapa kehadiran semakin bertambah banyak? Itu oleh karena siapa? Pertolongan Roh Kudus. Siapa sih kita, saudaraku? Kalau dipikir-pikir ya jemaat nggak lebih dari 100 kalau sekarang, saudaraku. Tapi Yesus punya cara yang luar biasa, saudaraku. Kalau dipikir-pikir, semua orang juga punya masalah. Betul ya, saudaraku? Ya, nggak ada kok yang nggak punya kendala dalam pekerjaan, dalam rumah tanggamu, saudaraku. Tapi saya melihat Anda bertumbuh di tempat ini. Saya melihat Anda mengalami hal-hal yang supranatural. Kalau saya jelaskan banyak sekali, saudaraku, kesaksian-kesaksian, terutama dari kelompok-kelompok kecil, saudaraku. Tapi percayalah, saudaraku, itu Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus yang bekerja, saudaraku. Ya, Anda mungkin berpikir, aduh, aku nggak punya kemampuan apapun untuk menghasilkan hal yang bagus, saudaraku. Tapi karena Anda punya Roh Kudus, saudaraku, Anda bisa diarahkan untuk melalui masa-masa sulit, saudaraku. Waktu Anda susah, saudaraku. Waktu Anda susah, saudaraku, Roh Kudus ngomong banyak hal kepada Anda. Roh Kudus mengingatkan banyak hal kepada Anda. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita bisa menikmati pribadi Yesus lebih sungguh lagi, saudaraku. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Mari kita nyanyi lagu yang tadi, saudaraku. Saya kalau bingung mau ngapain, saudaraku, waktu saya punya tantangan, saudaraku, saya pasti nyanyi lagu yang tadi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena waktu saya nggak bisa melakukan apapun, saudaraku, saya cuma ngomong sama Yesus, dan Yesus nanti yang akan berikan saya jawaban atas setiap tantangan dalam hidup saya. Ya, I cast all my cares upon you. I'll lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. So kita nyanyikan lagu ini. I cast all my cares upon you. I'll lay all of my burdens down at your feet. My cares upon you. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pagi hari ini menikmati pesan firman Tuhan yang menguatkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, saya percaya kita mungkin akan menjumpai masa-masa yang mungkin sulit, yang kelam, tapi percayalah firman Tuhan hari ini bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Roh Kudus akan memberikan penghiburan. Lewat apa, saudaraku? Dia akan mengajar kita dalam segala sesuatu. Dia juga akan mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Yesus. Dan percayalah bahwa setiap perkataan Yesus itu tidak pernah gagal untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Sehingga seorang perwira yang pernah diceritakan oleh Pak Yakub, dia cukup berkata kepada Yesus, Yesus, katakan satu kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Dan saya percaya
Setiap kata-kata yang diingatkan Roh Kudus, perkataan Yesus sanggup mengubah total hidup kita. Amin. Saya rindu pagi hari ini kita nyanyikan satu lagu. Tadi waktu saya menikmati firman Tuhan, kita nyanyi lagu Mengalir Kuasa dari Tempat Maha Tinggi. Ya, kita nyanyi lagu dari awal. Lewat lembah kelam, katakan, Kau temani aku. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja selalu untuk Tak tolong Pak Didi, kita bantu. Kita nyanyi refnya ya. Mengalir kuasa dari Coba sebentar. Memang ini kita nggak janjian, tapi waktu saya menikmati firman Kristus tadi, saya diingatkan oleh lagu ini. Lagu yang sangat bagus sekali ya. Lewat lembah kelam, katakan Dia Tuhan yang menemani kita. Kau temani aku, Rohmu bekerja untuk kebaikan, mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku, Rohmu Mari jemaat kita berdiri sama-sama. Katakan untuk kebaikanku, baikanku mengalir kuasa, kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir. Semua jemaat katakan bersama-sama. Rasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Dia mengalir di tengah-tengah kita, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Jangan pernah takut dan khawatir tentang apapun juga yang kita butuhkan, yang kita perlukan, bahkan yang kita inginkan. Karena hidup yang kita jalani, hidup yang kita hidupi, bukan tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang apa yang kita usahakan dan kerja keras. Tapi hidup yang kita hidupi hari ini adalah tentang percaya kepada Yesus. Apa yang Anda percayai, itu yang akan terjadi dalam hidupmu, kata Yesus. Hari ini jemaat, jangan lihat kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi di hadapanmu, tetapi ambil keputusan
di dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus untuk terus percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan lebih dari apa yang kita dapat lakukan, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itulah yang disediakan oleh Tuhan yang menyayangi kita. Mari saya rindu kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Mengalir kuasa Maha tinggi. Katakan Bapa, Kau hadir di sini. Dia sanggup memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Katakan, ku kan tenang. Sekali lagi jemaat lebih keras nyanyikan lagu ini. Mengalir Tuhan sangat mengasihi umat-umatnya. Dia ada di tempat ini. Dia menjamah setiap hati umat-umatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir bersama-sama. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, Bapa. Terima kasih. Mengalirlah Roh Kudus, menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati, menenangkan setiap jiwa, mendatangkan damai sejahtera, memberikan kekuatan, membangkitkan yang lemah, memulihkan setiap hati yang luka, menjamah setiap hati. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah datang di tempat ini untuk memuji Tuhan, beribadah, menikmati firman-Mu. Terima kasih untuk semua anak-anak-Mu yang sudah melayani di tempat ini pagi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa satu kata dari Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menolong dan menyelamatkan kami. Hari ini Tuhan sudah berfirman, bersabda untuk setiap kami. Dan kami percaya ketika kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru. Kami pulang dengan membawa kuasa dari tempat maha tinggi, yang sanggup mengubahkan kehidupan-kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang masih memiliki hutang, kami percaya semua hutang-hutangnya hari ini, tahun ini, waktu-waktu ini dilunaskan oleh Tuhan,
dengan cara-cara yang ajaib. Dan kami percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang berhutang lagi. Karena semuanya menikmati berkat-berkat Tuhan secara supranatural. Di tengah-tengah situasi yang semakin gelap dan jahat. Kami percaya umat-umat-Mu, baik di tempat ini, bahkan dimanapun mereka berada, mereka memperoleh terang Tuhan yang ajaib. Sehingga tidak ada satupun dari umat-umat-Mu yang kesasar, yang salah arah tujuan. Kami percaya semakin dunia ini gelap dan jahat, semakin gereja, umat-umat Tuhan menjadi terang, membawa pengharapan bagi dunia ini, bahwa hanya ada satu pribadi yang sanggup menyelamatkan kami semua, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat yang diberkati Tuhan, semua jemaat yang percaya bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Ada Roh Kudus dalam hidupmu yang menyertai, menolong dan menghiburmu. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat Tuhan sebagai orang yang telah dibenarkan. Jangan pernah ada seorang pun di antara kita di tempat ini yang menerima setiap berkat Tuhan sebagai orang yang masih berdosa, sebagai orang yang belum sepenuhnya dibenarkan. Tapi hari ini Bapakmu di surga ingin Anda semua menerima kebaikan demi kebaikannya sebagai anak-anak yang disayanginya. Terimalah berkat-berkat dari Bapakmu di surga. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Setiap kemah tempat kediaman kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh malaikat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati oleh Tuhan. Engkau menjadi kaya, semakin kaya dan menjadi sungguh amat kaya. Sehingga oleh setiap hidupmu banyak orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutan, kekhawatiran kita. Memelihara hati, jiwa dan pikiran kita dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang senantiasa tinggal dalam hidup kita, menyertai, menolong dan menghibur kita serta memeteraikan kita menjadi milik Kristus mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati, semua yang sehat, semua yang percaya umurnya panjang dan semua hutang-hutangnya sudah lunas. Serukan bersama, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk bersatu jemaat Tuhan. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati.